Shalom, jemaat yang berbahagia. Pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk memuji Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Jumat 3 Februari 2023 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pasti rindu, kita pasti senang, kita punya keinginan bahwa kita ingin menjadi seorang yang hebat, seorang yang besar, seorang yang sukses. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita bisa lihat ke belakang, sejak dari kecil kita selalu ditanya apa yang menjadi cita-cita kita. Ternyata ketika kita mengetahui dan menjawab apa yang menjadi cita-cita kita, maka itu adalah bagian daripada motivasi sebenarnya bagi kita. Bahwa sejak dari kecil kita sudah punya keinginan untuk menjadi orang yang hebat. Sejak dari kecil kita sudah berkeinginan menjadi orang yang sukses dengan cita-cita kita. Karena itu ketika kita ditanyakan apa cita-cita kita dan kita memberikan jawaban yang tidak tepat untuk menggambarkan seorang yang hebat dan sukses, maka yang mendengarkan itu bisa kecewa dan marah sama kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sudah punya masa depan. Kita bekerja demi masa depan. Kita punya keinginan pasti demi masa depan. Karena itu ketika kita berbicara tentang sesuatu yang hebat, terkadang kita hanya berbicara dari segi profesi dunia. Apa yang mau saya maksudkan dengan profesi dunia? Profesi dunia yaitu bagaimana pendidikan kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana latar belakang kita, mungkin itulah yang kita jamin untuk membuat dan menentukan seseorang itu bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi orang yang sukses. Namun pada pagi hari ini bisa hal itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyapa Abraham, apa yang kita lihat dengan pribadinya? Mungkin kita tidak terlampau jauh menggali kepribadiannya secara profesi, secara pekerjaan atau latar belakangnya. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan melalui Abraham pada saat ini, konsep untuk menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat, dan menjadi seorang yang namanya masyhur, dan menjadi seorang namanya yang menjadi berkat, itu tidak tergantung kepada profesi dunia, profesi pendidikan, tetapi apa yang mau dia katakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, aku akan membuat namamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jaminan yang bagaimana yang mau Tuhan katakan kepada kita?
Mungkin semua kita menginginkan, tetapi jaminan yang bagaimana yang mau kita lakukan? Latar belakang apa dan konsep yang bagaimana yang mau kita lakukan? Mungkinkah secara pandangan duniawi kita melihat si A dengan latar belakangnya menjadi orang yang sukses, yang hebat? Tentu itulah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menggali, mengubah pikiran kita, supaya benar-benar kita memahami apa artinya menjadi bangsa yang besar, apa artinya menjadi masyhur, dan apa artinya menjadi berkat. Itu tidak tergantung kepada profesi dan keberadaan kita pada saat ini, tetapi kita mau melihat kita bisa hebat seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan karena latar belakang atau pekerjaan kita sehari-hari, tetapi kita mau melihat apa yang menjadi latar belakang yang mau Tuhan katakan, yang mau Tuhan buat kriteria daripada seseorang itu untuk menjadi hebat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita secara duniawi hebat, kalau Tuhan mengatakan tidak, berarti kita hanya diinginkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya di tingkat dunia. Itulah yang selama ini yang selalu kita pergumulkan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita. Terkadang kita tahu untuk menjadi orang yang hebat itu tahu. Terkadang kita tahu untuk membuat nama kita itu masyhur, tahu. Terkadang untuk melakukan yang baik itu kita tahu, tetapi kita tidak mau melakukannya. Karena apa? Bukan karena semata-mata kita tidak mau hebat, tetapi mari kita buka apa yang mengunci pikiran kita, apa yang mengunci keinginan kita, apa yang mengunci atau menutup hati kita untuk melakukan yang baik itu, sehingga kita bisa bergembira bukan karena kebaikan, kita bisa bersuka cita bukan karena kita hebat seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau katakan kepada kita apa yang menjadi syarat-syarat daripada orang-orang yang mau Tuhan buat namanya menjadi besar, sama seperti Abraham. Yang pertama, Abraham itu mau memenuhi panggilan Tuhan. Dan Abraham itu tidak hanya memenuhi panggilan Tuhan, tetapi Abraham itu berkomitmen tentang apa yang mau Tuhan katakan kepada dia. Dan di sanalah ketika Abraham punya komitmen dengan Tuhan, di sanalah nama Abraham itu berubah. Tanpa sepengetahuan dia, nama dia itu masyhur. Tanpa sepengetahuan dia bahwa Tuhan telah menjadikan dia berkat bagi dunia, tidak hanya di sekitarnya, tidak hanya di lingkungannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu secara mendasar mau kita tanya tentang diri kita. Siapakah yang mau Tuhan buat atau Tuhan pilih untuk menjadi berkat? Atau siapkah kita untuk menjadi berkat? Kalau kita mau menjadi berkat, kita tidak hanya cukup menjadi seorang yang Kristen, tetapi ketika kita menjadi berkat, kita harus menjadi seorang yang percaya dan taat, mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan tanpa ada terkecuali. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita memakai logika kita dengan panggilan suruhan Tuhan, sehingga kita tidak terlampau lebih dulu melakukan protes kepada apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Tetapi marilah kita lihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang baik.
Apa yang menjadi rencana Tuhan kepada kita, itulah momen kita untuk mengubah kehidupan kita. Tidak hanya menjadi seperti apa saat ini, tetapi saat ini saya harus menjadi seperti apa yang mau Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, komitmen latar belakang daripada Abraham bukanlah profesinya, tetapi ketaatan dia, kerohaniannya yang mau Tuhan lihat. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menjadi Abraham yang baru. Terkadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa hanya menilai orang dengan teori. Kita pintar menilai orang dengan teori sehingga kita menjadi seseorang yang benar, seseorang yang telah sempurna. Tetapi mari kita lihat, Abraham menjadi bapa yang orang percaya. Abraham menjadi berkat itu tidak segampang apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Tetapi dia punya proses yang begitu di luar daripada pikiran manusia, pikiran kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini Tuhan lebih dulu bertanya kepada kita, maukah Anda menjadi berkat? Maukah Anda namanya menjadi masyhur? Maukah Anda menjadi orang yang hebat? Bukan mengejar profesi secara dunia, bukan mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan tinggi secara akademis, tetapi berbicaralah Anda tentang kebenaran, bukan dengan kebenaran, tetapi dengan kebenaran Tuhan. Selagi Anda pernah melakukan yang baik, selagi Anda pernah melakukan yang tidak baik dan tidak pernah berubah dengan itu, sampai kapanpun ketika Anda menyuarakan kebaikan itu bukan menyatakan bahwa nama Anda itu masyhur, tetapi Anda hanya punya protes untuk menyembunyikan segala perbuatan kelakuan Anda, supaya Anda kelihatannya menjadi Abraham munafik. Tetapi kalau pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi Abraham yang menomorsatukan dunia ini dan menomorsatukan firman Allah, menomorsatukan ketaatan kita kepada Tuhan, menomorsatukan kerohanian kita dengan Tuhan. Ingat, bukan kamu yang membuat namamu masyhur, tetapi Tuhan yang membuat nama kita masyhur. Bukan Tuhan yang menjadikanmu, bukan kamu yang menjadikan dirimu berkat, tetapi Tuhanlah yang menjadikanmu berkat. Jangan lihat hidupmu menjadi berkat dan masyhur dari seberapa harta yang kau miliki, seberapa tinggi pengetahuan yang kau miliki, tetapi serendah apapun kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini, ketika imanmu berkualitas, maka Tuhan akan berkarya dalam hidupmu untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita satu hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas kasih setiamu Tuhan yang menyertai kehidupan kami dan memperbolehkan kami pada pagi hari ini untuk menikmati pagi ini, untuk menikmati bertambahnya setiap usia dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Itu bukan karena kehebatan kami dan kemaha luar biasaan kami, tetapi itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan, seperti apa yang telah Tuhan katakan kepada kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu, bahwa Tuhan akan memanggil, mengangkat kami untuk menjadi orang yang besar, orang yang hebat, memiliki nama yang masyhur dan menjadi berkat. Ada banyak Tuhan harta yang kami miliki, ada banyak Tuhan segudang pengetahuan yang sudah kami miliki, tapi terkadang kami hanya bisa memanfaatkannya untuk kehidupan pribadi kami. Namun kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengangkat kami dan memanggil kami untuk lebih mengetahui apapun kondisi daripada kehidupan kami. Kau telah memanggil kami Tuhan untuk menjadikan hidup kami besar, untuk menjadikan nama kami masyhur,
untuk menjadikan kami berkat. Biarlah Tuhan kasih setiamu dan tangan berkat-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang lemah, yang membutuhkan kasih setia, yang membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan ketika mereka menghadapi penyakit dan pergumulan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kami mau mengandalkan tangan Tuhan yang penuh kasih untuk mengubah kehidupan kami di tengah-tengah negara kami ini. Kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang saling mengasihi. Dan kami juga merindukan tangan Tuhan berperan di dalam penyertaan-Mu di tengah-tengah perjalanan gereja-Mu HKBP, terkhusus di HKBP Surabaya ini. Kami yakin Tuhan, jangan tinggalkan kami di tengah-tengah pelayanan kami. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam segala pengharapan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang hadir memberkati dan menyertai kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kalau pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi Abraham baru,